Dalam mitologi Yunani, tidak ada sosok yang lebih menakutkan dari Kronos, raja para Titan dan ayah dari dewa-dewa Olympus. Kronos dikenal karena tindakannya yang mengerikan, memakan anak-anaknya sendiri. Ia melakukan ini karena takut akan ramalan yang mengatakan bahwa salah satu anaknya akan menggulingkannya dari takhta. Istrinya Rhea sangat ketakutan dan penuh kesedihan melihat anak-anaknya satu persatu lenyap ditelan sang suami. Tapi pada kelahiran Zeus, Rhea membuat tipu daya. Ia membungkus batu dalam kain dan memberikannya kepada Kronos yang lalu menelannya tanpa curiga. Zeus pun disembunyikan dan akhirnya tumbuh besar untuk menggulingkan ayahnya. Tindakan Kronos tidak hanya menggambarkan paranoia kekuasaan, tetapi juga menunjukkan betapa kejamnya penguasa yang menolak takdir. Ia tak segan menghancurkan darah dagingnya demi mempertahankan kekuasaan. Mitos ini menanamkan ketakutan akan pengkhianatan dalam keluarga dan membentuk landasan penting dalam budaya Yunani mengenai pergantian kekuasaan yang penuh kekerasan. Kronos bukan hanya dewa waktu, tapi juga simbol bahwa waktu akan menghabisi semua, termasuk kekuasaan yang paling absolut. Dalam kepercayaan Aztec, Huitzilopochtli bukan sekadar dewa perang, ia adalah simbol kehancuran yang haus darah. Setiap tahun, ribuan nyawa dikorbankan di piramida besar untuk memuaskan dahaganya. Ia diyakini sebagai pelindung suku Aztec, namun perlindungan itu datang dengan harga yang mengerikan. Dalam upacara pengorbanan, para tawanan perang dibawa ke altar dan jantung mereka diangkat dalam keadaan hidup, lalu ditawarkan ke langit sebagai persembahan untuk Huitzilopochtli. Ritual ini tidak hanya berdarah, tetapi juga dipenuhi dengan tarian dan nyanyian suci, yang menciptakan suasana antara spiritual dan horor. Huitzilopochtli lahir secara ajaib dari tubuh ibunya, Coatlicue, dan langsung membunuh saudara-saudaranya demi mempertahankan ibunya dari serangan mereka. Kisah ini melambangkan kekuasaan absolut dan pembenaran kekerasan demi menjaga tatanan dunia. Dalam mitologi Aztec, pengorbanan manusia dianggap sebagai kewajiban suci, dan Huitzilopochtli menjadi wajah mengerikan dari pengabdian itu. Kekejamannya bukan hanya diterima, tetapi diagungkan. Ia menunjukkan bahwa dalam dunia mitologi, moralitas bisa dibentuk oleh kebutuhan spiritual dan politik yang ekstrem. Loki adalah salah satu tokoh paling ambigu dan berbahaya dalam mitologi Nordik. Ia dikenal sebagai dewa tipu daya, tetapi kejahatannya jauh melampaui lelucon biasa. Ia adalah penyebab kematian Baldur, dewa yang paling dicintai oleh para dewa. Loki menipu dewa buta Hoder untuk melemparkan panah dari Misleto, satu-satunya benda yang bisa membunuh Baldur. Saat Baldur mati, seluruh dunia berkabung. Namun Loki justru menertawakan kesedihan itu. Ketika para dewa mencoba membebaskan Baldur dari alam kematian, Loki menolak membantu. Akibatnya, ia dihukum dengan cara yang mengerikan, diikat dengan usus anaknya sendiri di dalam gua, sementara ular raksasa meneteskan racun ke wajahnya selamanya. Loki adalah cerminan dari kekacauan yang tidak terkendali. Ia mempermainkan hidup dan mati, dan kekejamannya terbungkus dalam kecerdikan. Ia menunjukkan bahwa kehancuran tidak selalu datang dari kekuatan, tapi dari pengkhianatan yang lihai. Dalam mitologi Mesir, Set dikenal sebagai dewa kekacauan, badai dan peperangan. Namun reputasinya sebagai dewa kejam muncul saat ia membunuh saudaranya sendiri, Osiris. Set merasa iri terhadap kekuasaan dan popularitas Osiris sehingga ia menyusun rencana yang licik. Ia membuat peti mati mewah dan mengundang Osiris untuk masuk ke dalamnya. Begitu Osiris berada di dalam, peti itu segera dikunci dan dibuang ke sungai Nil. Tapi kekejaman Set tidak berhenti di situ. Ia memburu jenazah Osiris, memotong-motong tubuhnya, dan menyebarkannya ke seluruh Mesir agar tak bisa dibangkitkan. Namun, sang istri Isis dengan penuh kesetiaan mengumpulkan potongan-potongan itu untuk membangkitkan Osiris. Tindakan Set bukan hanya pembunuhan, tapi simbol pengkhianatan terhadap keluarga, tatanan, dan kehidupan itu sendiri. Dalam banyak lukisan Mesir kuno, Set digambarkan sebagai makhluk berkepala hewan aneh, menunjukkan bahwa ia adalah sesuatu di luar batas kemanusiaan dan peradaban. Dewa ini mencerminkan kegelapan yang muncul dari dalam kerajaan sendiri. Di antara semua dewa kejam yang pernah dikenal umat manusia,
Moloch mungkin adalah yang paling mengerikan. Dalam catatan kuno Fenisia dan Kanaan, Moloch adalah dewa api yang menuntut pengorbanan bayi sebagai persembahan utama. Patungnya terbuat dari logam dan dipanaskan hingga merah membara. Para orang tua yang terdesak oleh kepercayaan atau tekanan sosial akan meletakkan bayi mereka di tangan logam Moloch yang panas, membiarkannya terbakar hidup-hidup. Teriakan anak-anak bercampur dengan dentuman genderang dan musik keras, dimaksudkan untuk menenggelamkan suara tangisan. Ritual ini disebut dalam berbagai sumber seperti Alkitab dan tulisan-tulisan Yunani Romawi. Moloch menjadi simbol absolut dari kepercayaan buta yang membutakan moral. Ia menunjukkan bagaimana kekuasaan spiritual dapat mendorong manusia ke titik paling gelap, mengorbankan yang paling tak berdosa demi harapan akan perlindungan atau keberuntungan. Bayangan Moloch terus menghantui peradaban modern sebagai lambang dari pengorbanan yang tak berperi kemanusiaan. Dari Kronos hingga Moloch, para dewa dalam mitologi dunia menunjukkan bahwa kekuasaan ilahi tidak selalu datang dalam wujud yang baik dan penuh kasih. Banyak dari mereka justru menjadi cerminan dari ketakutan terdalam umat manusia. Kekuasaan yang tak terbendung, pengorbanan tanpa rasa kasihan, dan pengkhianatan dari dalam keluarga sendiri. Dalam setiap mitologi, kekejaman para dewa seringkali dianggap suci, membenarkan segala bentuk penderitaan demi tatanan kosmis. Apakah manusia menciptakan para dewa ini dari kegelapan batin mereka sendiri? Ataukah dewa-dewa ini adalah manifestasi nyata dari kekuatan tak terjangkau yang memang tidak peduli pada nilai-nilai moral manusia? Mitologi bukan hanya dongeng lama, tapi cermin dari ketakutan, harapan, dan kegelapan manusia yang paling dalam. Ketika dewa-dewa dipuja karena kekejamannya, kita sedang melihat sejarah umat manusia yang memuja kekuatan lebih dari kasih sayang.